Guys, aku mau cerita. Tapi buat kalian yang nggak mau dengerin, nggak usah dengerin karena cerita ini sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Bentar ya. Cuma bakal jadi penting kalau kalian punya kepedulian terhadap remaja-remaja yang ada di wilayah Samboja. Jadi kemarin di tanggal 28 Februari pagi hari itu aku kan keluar ke Samboja 1 kan dari Trans 3 nih, dari Trans 3 ke Samboja 1 keluar nih karena kebetulan anak aku itu yang cewek minta bikinkan cireng ayam suwir dan dia minta belanja bahan-bahan ke pasar. Jadi pagi itu aku tuh jalan sama anakku pergi ke pasar buat belanja. Terus di perjalanan setelah turunan Lakeview tuh kan ada warga dari desa Bukit Raya yang lagi gotong royong. Nah, di depan salah satu rumah warga yang menuju ke Sungai Seluang di turunan Simpang Tambang tuh. Nah, aku dicegat nih sama Pak Kepala Desa Bukit Raya. Nah, mungkin kalian bisa tanya nih sama beliau benar atau enggak. Saat itu sih sebenarnya aku negur gitu kan karena kenal sama beliau. Kemudian pas aku lewat negur, terus kebetulan beliau Rin, kemudian beliau cegat, ngajak ngobrol sebentar. Terus dia bilang, gerakan dong forum RT Desa Beringin Agung untuk gotong royong di perbatasan Beringin Agung sampai ke Bukit Raya karena udah banyak nih rumput-rumputnya udah tumbuh liar lah. Terus aku bilang, iya Pak, nanti nunggu instruksi dari kepala desa kami, soalnya kan biasanya yang ngadakan itu ketua LPM Karang Taruna atau dari kantor desa gitu. Jadi kita nunggu instruksi aja. Terus abis itu kami ada ngobrol, entah obrolan apa, aku lupa. Terus abis itu ngobrol apa lagi, terus habis itu Pak Kades nih ada ngomong nih, Mbak, kemarin malam kita ada razia nih anak-anak di dalam di jalan Trans 2, Trans 3. Nah, sekarang kan jalannya tuh udah mulus aspal dan memang jadi tempat untuk trek-trekan anak-anak. Terus beliau bilang gini, kemarin kita ada razia nih, anak-anak lagi pada ngetrek nih malam. Jadi minta tolong Mbak kasih tahu ya anak-anak yang tanggung-tanggung nih, banyak yang mereka trek-trekan naik motor laju-laju dan malam-malam tuh mereka ngetrek guys. Jadi ngetrek di jalur Bukit Raya Trans 3, Bukit Raya Desa Beringin Agung itu kan ada jeda ya, dan di situ tuh memang nggak ada rumah sama sekali dan jalannya tuh mulus banget dan emang enak buat laju-lajuan, ada tikungan, ada gunungan, pokoknya ya enak lah kalau misalnya buat drag race nggak bisa ya, tapi buat ngeres gitu, buat laju-lajuan tuh enak. Terus beliau bilang, Mbak kasih tahu dong anak-anak remaja tanggung itu jangan laju-laju, jangan ngetrek di jalanan karena berbahaya katanya gitu. Terus aku jawab, aku bingung Pak ngasih tahunya gimana, anak-anak remaja itu susah dikasih tahu dan aku juga jarang ya ketemu sama mereka, jarang untuk aktivitas walaupun aku punya taman baca, tapi kebanyakan anak-anak yang main kesini ya mereka yang punya selera baca gitu. Kalau anak-anak yang suka ngetrek, yang mereka nakal-nakal kan otomatis mereka tidak suka dengan tempat yang seperti ini gitu, tempat untuk belajar, tempat untuk diskusi, tempat untuk apa gitu, mereka pasti nggak suka. Jadi aku nggak banyak kenal sama anak-anak yang dimaksud itu, tapi ada beberapa nama yang udah masuk ke aku, udah diceritain juga sama Pak Babinsa, sama Pak Babin Kamtipmas, terus sama beberapa teman-teman yang punya kepedulian terhadap generasi masa depan, yang punya kepedulian terhadap anak-anak remaja di Desa Beringin Agung khususnya, kemudian di Kecamatan Samboja. Nah, belum selesai mikir gimana ya caranya ngasih kegiatan nih ke anak-anak supaya mereka itu ada kegiatan positif, nggak trek-trekan malam-malam. Karena kan sekarang ini baru awal Ramadan nih, libur nih. Nah, biasanya anak-anak itu memanfaatkan kegiatan libur tuh untuk balapan atau untuk hal-hal yang negatif lah. Karena mereka pikir, besok juga
hari libur bisa bengkong gitu kan, bisa bangun siang, jadi mereka biasanya keluar sampai malam. Itu hal biasa ya di anak-anak remaja zaman sekarang. Nah, belum sampai selesai tuh kita diskusi, kita pengen sharing sama teman-teman supaya anak-anak remaja ini ada kegiatan yang positif yang mereka itu tidak sampai trek-trekan gitu. Padahal sebenarnya kalau kegiatan positif itu di masjid kan banyak ya, di masjid itu banyak ada tadarusan, ada kegiatan gitu. Cuman di sini memang irmanya nggak jalan, ikatan remaja masjidnya belum jalan, jadi belum ada kegiatan untuk anak-anak remaja dan belum ada satu sosok remaja yang menginspirasi, yang bisa mengajak, yang menjadi motor penggerak untuk kegiatan-kegiatan positif remaja-remaja yang ada di Desa Beringin Agung. Iya Kak sayang. Sorry, ada iklannya. Terus abis itu belum sampai nih, kita ini selesai diskusi, ternyata di jam 10 malam atau jam 11 malam gitu dapat berita kalau ada kecelakaan di kilometer 37 atau 36 gitu, pastinya aku lupa. Tapi ya pokoknya sekitar di kilo situlah. Nah, di kilometer 37 itu ada update kecelakaan lalu lintas atau laka lantas gitu. Terus aku pikir, tadinya aku cuma karena memang biasa aku lihat update berita info kabar Samboja atau Bubuan Samboja, yaitu biasalah ya kecelakaan biasa. Aku pikir ya pengguna motor biasa gitu. Ternyata pas paginya aku tuh sebenarnya belum tahu juga, tapi aku sudah memperkirakan kalau aku lihat kondisinya ya, kondisi di TKP dari video itu kayaknya aku lihat kayaknya anak-anak remaja nih, mungkin lagi trek-trekan. Aku cuma ngira gitu aja. Cuman aku nggak bisa berasumsi kalau itu adalah remaja yang lagi ngetrek, karena kan namanya di jalan raya ya, semua pengguna jalan bisa dari mana aja, bisa ada keperluan apa aja. Nah, ternyata pas paginya dari Babin Kamtibmas itu ada nge-share link dari kabar Samboja kalau nggak salah ya, dari akun info di Samboja, salah satu akun yang update lah informasinya. Ternyata emang itu anak-anak lagi ngetrek anak muda, trek-trekan balapan liar gitu, dan kecelakaan, 2 orang meninggal, kemudian yang 1 kritis. Jadi nggak nyangka gitu kalau ternyata yang baru kita bahas ternyata udah langsung terjadi. Itu salah satu ketakutan, kekhawatiran yang sedang terjadi saat ini sama teman-teman yang kita itu peduli dengan keadaan remaja sekarang, dan berharapnya itu remaja sekarang itu nggak ada yang ngetrek-ngetrek lagi. Nah, buat teman-teman yang memang dari warga, kalau misalnya ada lihat anak-anak misalnya ngumpul tengah malam, atau mereka ada di luar tengah malam balapan atau apa, mungkin bisa langsung ditegur atau bisa langsung diinformasikan supaya tidak terjadi ke anak-anak kita ya. Untuk mereka yang suka ngetrek-ngetrek, suka balapan di luar, kadang aku sendiri menyaksikan anak-anak itu, kalau misalnya aku kegiatan tuh kan kadang aku pulang di tengah malam jam 12 atau jam 1 malam tuh kadang ada kegiatan yang memang full sampai malam, kadang jam 1 baru bisa sampai rumah pulang. Itu jam 1 tuh aku bisa ketemu rombongan anak remaja dari Desa Beringin Agung dan Desa Bukit Raya, pokoknya banyak lah. Pokoknya rombongan anak remaja itu keluar dari jalur desa Bukit Raya. Bahkan mereka sudah ada di Sungai Seluang, di pintu keluar daerah Sungai Seluang. Bayangin mereka jam segitu tuh mau ngapain gitu, keluar rame-rame. Nah, aku nggak tahu gimana pengawasannya orang tua, tapi harapannya kalau mereka main di tempat siapa, main di mana, izinnya kan pasti mereka nggak mungkin izin keluar, pasti mereka izinnya tidur di tempat A, tidur rame-rame di tempat ini, ternyata nanti mereka keluar gitu kan. Aku kalau dari info yang aku dapat ya adalah tujuan mereka ke satu tempat dan mereka ngapain itu ya adalah gitu kan, tapi itu tidak bisa dibuktikan karena
karena kita butuh bukti video dan lain-lain, atau mungkin kalau pas lagi tertangkap tangan juga mungkin bisa ya. Cuman berharapnya teman-teman remaja ini udah mulai hati-hati, udahlah cari aja kegiatan yang positif, karena kalian itu mau ngapain, mau pergerakan kalian itu seperti apa, apalagi meresahkan dan bikin khawatir para orang tua itu pasti sudah jadi bahan perbincangan ya, dan sudah jadi bahan diperhatiin sama masyarakat, kemudian diperhatiin juga sama teman-teman dari pihak kepolisian juga. Jadi kalau misalnya nanti ada remaja yang mau ngetrek-trek atau mau balapan atau minum-minum di tengah malam atau bikin rusuh, atau bahkan yang lebih parah lagi kalau sampai narkoba ya, kalau sampai ada pakai narkoba, itu kemudian tertangkap tangan sama polisi. Itu sudah jadi contoh remaja yang mereka kurang kegiatan positif ya kan. Jadi berharapnya nanti akan ada remaja yang bisa ngajak teman-temannya untuk bisa berkegiatan positif, supaya ini cahaya lampunya jelek banget sih, supaya nanti kalau misalnya liburan atau lagi ada kegiatan yang tidak ada kegiatan sekolah, itu teman-teman bisa punya kegiatan yang positif di luar sekolah, yang tidak membahayakan nyawa, yang tidak juga merugikan orang lain gitu. Karena kalau misalnya balapan liar itu bukan sekedar ini gue kelihatan keren nih, nggak apa-apa lah nyawa gue hilang misalnya gitu. Anak-anak remaja biasanya kan nggak berpikir ke situ, tapi kalau misalnya langsung MD misalnya gitu kan, ya udah selesai. Tapi kalau akhirnya harus cacat misalnya seumur hidup, itu kan bakal jadi masalah buat hidup kalian seumur hidup gitu, bakal jadi masalah juga buat orang tua, buat keluarga, buat teman-teman yang ada di sekitar gitu kan. Jadi pesan aku buat teman-teman remaja untuk bisa berkegiatan yang positif, jauhi hal-hal yang negatif, terutamanya lagi di bulan puasa. Jadi banyak ibadah, banyak berzikir, banyak ke masjid, ngumpulnya di masjid aja, nggak usah ngetrek-ngetrek, karena nyawa itu nggak ada cadangannya guys, dan apes itu nggak ada di kalender. Jadi kalau misalnya kalian pengen baik-baik aja hidupnya, pengen bisa ngejalanin hidup dengan bahagia, dengan segala kebaikan, bisa happy, bisa hidup wajar gitu sama teman-teman sewajarnya, kemudian bisa sukses di masa depan. So cobalah untuk keluar dari circle yang bikin kalian berada dalam lingkaran yang negatif, lingkaran yang berbahaya. So pilihlah circle atau pilihlah teman yang bisa membawa kalian ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menambah wawasan dan kreativitas kalian. Oke? Boleh main motor tapi nggak boleh trek-trekan. Cari kegiatan motor-motoran yang positif, yang tunjukkan bahwa remaja kalian itu bermanfaat, bukan sekadar jadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku hari ini, terima kasih. Bantu untuk kasih tahu anak-anak remajanya, bantu untuk kasih tahu teman-teman remajanya untuk bisa berkegiatan positif di bulan Ramadan. Sayang banget kalau awal Ramadan ini diawali dengan hal-hal yang bikin kita resah, yang bikin kita rugi, yang bikin kita seharusnya bisa menjalani hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Semoga cerita aku bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian semua berpikir untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif ke depannya dan bisa lebih bermanfaat lah ya untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Jangan lupa buat teman-teman remaja yang kalian punya kepedulian terhadap hal-hal ini, kalian bisa bikin forum remaja. Saya berharap ada satu sosok remaja yang bisa membawa teman-teman remajanya ke hal-hal yang positif, dan pasti kita semua akan dukung, semua masyarakat akan dukung untuk remaja-remaja yang mereka punya kegiatan-kegiatan positif. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.